Ya akhirnya saya udah nyampe di SMP Negeri 8 teman-teman ya. Aku tuh nggak nyangka bisa nyampe ke sini dianterin sama teman-teman ini. Ini alumni dari sini ya. Ini sekarang sekolah di sini. Halo Dina Mariana, yang pernah KKN pasti ingat dong siapa ini, Muhammad Muhajir. Oke, kita sekarang di SMP Negeri 8 ya. Aku senang sekali bisa nyampe di sini ya. Ini impian aku loh. Kapan saya bisa ke SMP Negeri 8 ya? Ternyata akhirnya terwujud. Alhamdulillah teman-teman. Ini tulisannya ya, dan di belakang itu kita bisa melihat langsung ke laut. Ada Pulau Poteangin di sana. Barang kuburan umum di belakangnya. Wah, ada TPU di belakang teman-teman. Ngeri. Ya, tapi sesungguhnya itu tempat kita semua ya. Nggak ada yang bisa lari dari situ. Hanya waktu yang menentukan ini, dan itu rahasia Allah ya. Aku senang bisa nyampe di sini, alhamdulillah. Jadi aku tuh kepikiran ya, kalau kesini malam-malam mungkin lebih enak gitu loh. Kita bisa melihat pemandangan langsung ke bawah situ menghadap ke laut. Kalau sore kayaknya paling bagus di sini teman-teman. Kita bisa melihat sunset ya. Apalagi kalau pagi-pagi kan di sini tuh kabut tuh. Wow, indah sekali. Cuman kita datangnya siang, jadinya kayak gini teman-teman. Tapi ini aku juga udah happy banget nyampe di SMP Negeri 8 ini. Pokoknya intinya di video ini kita cuma jalan-jalan di SMP Negeri 8 Harapan Baru ya. Karena ini first time-nya saya datang ke sini, dan seperti ini yang saya rasakan sekarang teman-teman. Memang teman-teman lihat itu mataharinya lumayan terik di sini ya. Kelihatannya lumayan terik ya, padahal aslinya tuh aku kedinginan teman-teman. Karena memang di sini tempatnya tinggi, jadi ya ini apalagi di sini anginnya tuh sepoi-sepoi, bukan lagi sepoi ya, tapi aku pakai jaket gini malah merasa aku kedinginan gitu. Aku mungkin kalau misalnya bisa flashback, aku mau sekolah di sini. Aku suka sama pemandangannya. Kita bisa belajar agama juga, menghafal Quran. Asik banget pokoknya. Dan itu biayanya di sini juga terjangkau ya. Per bulannya berapa dek kalau di sini untuk mondok? Hah? Enggak sih. Enggak ada bayaran sih. Oh, nggak ada bayaran? Nggak ada, gratis semua. Gratis semua ya? Ini sekolah untuk khusus fakir miskin, anak yatim, piatu, baru itu terpencil. Nah, itu ini khusus hanya untuk khusus baru anak siswa, anak penduduk baru saja yang bisa sekolah di sini. Nggak bisa keluar, nggak bisa di luar dari baru. Pokoknya di baru saja. Itu untuk khusus miskin, apa itu namanya? Kurang mampu ya? Kurang mampu, dan kepulauan seperti Poteangin. Iya. Dan banyak berarti lagi. hanya untuk diperuntukkan anak adik-adik kita yang ada di Kabupaten Baru ya? Iya. Bagaimana kalau misalkan ada saudara-saudari kita yang kayak misalnya dari Selayar, kan itu masuk Sulawesi juga, kan kepulauan juga di sana. Tapi kan ini sekolah hanya dikhususkan untuk baru saja, tidak boleh keluar. Maksudnya nggak apa-apa, misalkan kalau misalnya dia dari luar tapi ada keluarganya dari dalam gitu. Tinggal di dalam. Iya. Nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, kan alumni di sini ya, angkatan berapa kemarin? Tahun berapa? Angkatan pertama sih. Oh, angkatan pertama? Iya. Udah kita kesana aja jalan-jalan ya. Ke situ. Oh, angkatan pertama ya. Iya. Jadi kan jadinya udah ada pengalaman nih. Ini namanya Ahmad Dhani teman-teman ya. Alumni dari SMP Negeri 8 Harapan Baru ya. Jadi itu gimana sih sistem pondoknya? Kan orang biasanya kalau ngomong pondok tuh pasti, wah disuruh hafal Quran nih, harus pagi-pagi bangun. Pasti orang kalau disebutin pondok itu langsung takut dia. Ya namanya orang pondok tuh pasti kesannya tuh gimana-gimana gitu. Sebenarnya di sini itu apalagi dibilang pondok bukan juga, dibilang kayak santri sekali enggak juga sih, cuma karena ini cuma SMP, cuma berbasis pesantren gitu. Cuma kayak kurikulumnya itu kayak dia itu menghafal Al-Qur'an, apa namanya? Bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu. Cuman dia enggak yang pokoknya di sini tuh kayak anak santri seperti biasanya, cuma tapi dia enggak sama santri-santri yang lain. Dia tuh kayak santri biasanya saja, cuma dia ya tinggal di asrama juga, makan di asrama, tinggal di asrama, dan berkumpul bersama teman-teman yang lain. Kalau pagi kicauan burung, karena di sini kan enggak terlalu banyak penduduk, cuma di bawah sana. Jadi pokoknya kayak difokuskan kalau kita menghafal tenang gitu, enak, bagus. Enggak terlalu ribut, enggak terlalu dihiraukan terlalu warga. Jadi
santai aja di sini, mantap. Oke, menarik sekali teman-teman. Jadi video ini bukan ajang untuk promosi ya. Kita hanya nanya-nanya kepada yang sudah alumni di sini gitu. Karena saya juga datang ke sini sebenarnya saya tuh penasaran. Sebenarnya di SMP Negeri 8 itu pondok pesantren atau apa gitu. Karena ya itu saya penasaran gitu loh. Dan ternyata itu tadi sesuai dengan penjelasan Ahmad. Nah, saya penasaran nih bagaimana kira-kira para pengajarnya. Karena yang menjadi basic sekali teman-teman ya. Dan itu menjadi faktor penunjang yang penting sekali, sangat vital di sebuah instansi ya. Pendidikan itu adalah dari para tenaga yang mengajar gitu. Bagaimana sejauh ini menurut Ahmad para ustazahnya gitu? Status sih lumayan, alhamdulillah sangat bagus. Cuma kita dulu angkatan pertama itu masih sekitar 13 orang. 13 orang satu. Dulu itu sunyi sekali karena masih 13 orang. Iya. Ya, jadi kalau itu lucunya juga dulu sini tuh kayak masih banyak burung-burung lewat karena itu lucunya dulu pas masuk di asrama itu satu anak-anak semua itu biar ustadz-ustadznya juga tuh tangkap burung juga karena masuk asrama. Iya. Semoga seru sekali sini sih. Guru-gurunya alhamdulillah bagus-bagus semua. Iya, alhamdulillah. Oke, dan saya penasaran nih, Mat. Kan dulu 3 tahunan ya tinggal di sini. Itu pondoknya di mana sih? Serama sih ini saja. Yang terakhir ini saya mau nanya nih ke Ahmad. Kira-kira apa pesan-pesannya ini kepada adik-adik ini yang mau sekolah di sini? Pertama kesan di sekolah di sini itu mantap sekali sih. Tidak ada kalau di pesantren itu kayak dibebankan sekali tuh anak-anak. Jadi dia tuh tidak terlalu betah di pondok, dia tidak terlalu betah. Tapi kalau misalnya di sini itu enak sekali menghafal itu, kecuali anak tahfiznya itu dia kayak difokuskan untuk menghafal sekian. Tapi kalau anak yang belum kayak masuk anak tahfiznya itu kayak dia itu kayak diringankan aja. Jadi dia itu dikasih belajar, dibimbing sampainya bisa untuk menjadi anak tahfiz seperti anak-anak yang lainnya juga. Kalau pesan saya itu, kita itu jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Sejauh manapun kita menuntut ilmu, kita jangan merasa kayak terbebani karena kita jauh dari orang tua. Kita jangan merasa terbebani. Seharusnya kita tuh lebih semangat lagi untuk sekolah. Ini pun lagi sekolahnya itu lagi gratis. Jadi kita itu dari pemerintah kita itu diringankan untuk menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita itu kelewatan untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita jangan sekolah karena pemerintah sudah meringankan kita untuk sekolah. Jadi yang orang tuanya belum mampu atau bagaimana lah perekonomian orang tuanya juga kurang, sekolah aja di sini karena pemerintah udah menyiapkan berbagai fasilitas untuk kita belajar dan menuntut ilmu, supaya itu pemerintah tidak terpusat sampai di SD saja, kita bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Jadi itu pemerintah atau presiden sekalipun itu dia tidak mau melihat generasi sekarang itu putus sekolah. Jadi itu berbagai fasilitas, sekolah itu dikeluarkan dengan secara gratis. Jadi kita jangan capek untuk menuntut ilmu, soalnya walaupun kita miskin atau bagaimana atau perekonomian orang tua kurang, tapi pemerintah itu ada saja kasih keluaran kasih sekolah-sekolah yang gratis. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi untuk keluar uang gitu. Oke teman-teman, nice sekali informasinya. Jadi seperti itu tadi. Dan satu lagi nih, ada pesan dari adik kita Muhammad Muhajirin. Jadi teman-teman yang ingin sekolah, yang berpikir bagaimana saya sekolah jika orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Sekolah saya di sini karena di sini tuh fasilitasnya gratis semua. Ada kasurnya, ada tempat tidurnya, ada dimana kalau bilang kalau sekolah gitu sepi teman-teman atau ndak ada mau temani ndak kayak di sini. Kalau di sini berbeda, kalau di sini saling membantu, saling menghormati, saling menghargai begitu satu sama lain, saling tolong menolong. Jadi kalau sekolah di sini tuh mantap sekali. Jadi kalau ada bapak ibu atau teman-teman sekalian yang mau sekolah di sini, harus kalau di sini juga harus ada harus ada persyaratannya. Seperti kita tinggal di pulau, orang tidak mampu, contohnya orang tua tidak mampu, anak yatim piatu,
kita sekolah di sini saja seperti itu toh. Dan di sini pemandangannya wow, lumayan sekali pemandangan di sini. Indah sekali teman-teman pemandangan, apalagi kalau sore hari kita bisa melihat langsung sunset, itu langsung kelihatan dari pulaunya juga, Pulau Betul. Putih Angin. Dan sebagian pesisir Kabupaten Baru kelihatan dari sini karena memang di sini tinggi sekali lokasinya ya. Dan Oke, dan strategis. sebagai penutup kita jangan lupa mampir di channelnya Muhammad Ardi teman-teman ya. Nanti linknya kita simpan di deskripsi ya. Bantu banyak sekali informasi di channelnya teman-teman ya. Oke, dan kita tutup videonya sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, siap bos.